Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha la wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan Allah banyak kenikmatan-kenikmatan hidup yang kita rasakan. Salah satu di antara nikmat yang kita rasakan hari ini adalah yakni nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga sekaligus nikmat kelapangan waktu, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di rumah Allah ini senantiasa diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah keselamatan, dimudahkan Allah urusan kita semua, diluaskan Allah rezeki kita semua, serta dikabulkan Allah doa-doa dan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah memberikan informasi-informasi, Allah memberikan nasihat-nasihat kepada kita, bahwasanya yang pertama kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya adalah bahwa Allah melalui Al-Quran yang sering kita baca, yang sering kita pelajari, menginstruksikan kepada kita agar jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tekstual kita memahami syirik artinya adalah yakni menggandakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi secara kontekstual bahwa syirik ini adalah yakni kita bertuhan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai perkataan ulama disebutkan bahwasanya syirik yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengandung dua hal. Yang pertama adalah ada syirik kubra, dan kemudian yang kedua ada syirik syugra. Yang pertama syirik kubra adalah yakni kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam berbagai catatan-catatan yang ada, ketika kita melakukan syirik atau menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini adalah sebuah perbuatan dosa yang besar bagi kita.
dikatakan sebagai dosa yang besar adalah sebab yang dinamakan syirik kepada Allah mengandung makna unsur penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan syirik kepada Allah, maka itu adalah termasuk dosa yang paling besar dalam beragama ini. Maka inilah sebenarnya yang dipahami dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 ini. Bagaimana pula selanjutnya kalau kita melaksanakan syirik sugro atau syirik asghar, yakni syirik kecil, ketika kita mengharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bekerja bukan karena Allah, kita melakukan kebaikan bukan karena Allah. Kadang-kadang kita takut dengan atasan, takut dengan yang namanya yang mengeluarkan nilai kepada kita, atau mungkin pula kadang-kadang kita menyembah atau kita berharap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka anjuran amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya agar kita mampu melakukan berbagai amalan-amalan soleh dengan ikhlas dan kemudian mengharap ibtigha'i mardatillah, yakni mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala takdir yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah bahagian daripada perilaku atau hal kejadian yang paling terbaik dalam konteks pelajaran agama. Akan tetapi kita harus memahami bahwa ketika kita mengharapkan pujian, mengharapkan daripada yang namanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga termasuk bahagian daripada syirik kecil yang kita lakukan dalam kegiatan dan kehidupan keseharian. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama, bahwasanya Allah memberikan penegasan kepada kita agar jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah, baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ayat ini menjelaskan, yakni wabil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Yakni yang kedua adalah kita dianjurkan untuk terus melakukan kebaikan, melakukan amalan soleh kepada kedua orang tua. Dalam dewasa ini kita melihat banyak berbagai kejadian-kejadian yang menimpa kepada seluruh orang tua. Kadang-kadang kita melihat dalam berbagai media yang ada, baik media televisi, media sosial dan lain media-media yang lainnya, bahwa ada seorang anak kadang-kadang tega membunuh orang tuanya dan kemudian juga sanggup memukul dan menghina kedua orang tuanya. Maka tentu ini juga termasuk bahagian daripada dosa yang besar yang kita lakukan. Di dalam Al-Quran ini juga Allah memberikan instruksi bahwasanya kita sebagai anak tentu memiliki kewajiban kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun terlebih lagi yang sudah mendahului kita. Bagaimana bentuk kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, yakni ketika kita sudah mengalami kehilangan orang tua, maka kita juga dianjurkan untuk menziarahi kedua orang tua, berimpak, bersedekah atas nama orang tua. Kadang-kadang ada yang menyatakan bahwa impak aja ini pahalanya ini tidak sampai, maka bisa kita bayangkan sedangkan internet dan kemudian yang lainnya alat komunikasi bisa sampai kepada tangan manusia, itu adalah baru produk manusia. Bagaimana produknya Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita meyakini amalan-amalan kita kepada orang tua adalah bahagian daripada representasi, bahagian daripada kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka benarlah dalam berbagai hadis Nabi dikatakan, ridullah ridul walidain. Ketika Allah ridho, maka kita harus juga melaksanakan ridho kepada orang tua. Ketika orang tua ridho, berarti Allah juga sudah ridho. Maka inilah yang menjadi catatan besar bagi kita. Bahkan di dalam hadis disebutkan, malam abdun du'a bil walidaini fa innahu yanqati'u rizqo, yang artinya adalah barang siapa seorang hamba yang enggan mendoakan kedua orang tuanya, yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, maka niscaya Allah akan putuskan rezekinya
dan kesehatannya. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga di dalam Al-Qur'an Allah memberikan penjelasan bagaimana bentuk ekspresi, bentuk aktualisasi ketika seorang anak berbakti kepada orang tua. Banyak juga dalam kisah-kisah ulama yang inspiratif yang menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk daripada pengabdian seorang anak kepada orang tua. Maka ini adalah bahagian daripada Allah instruksikan kepada kita untuk kita terus mengabdi kepada orang tua, untuk terus berbuat baik kepada orang tua. Kadang-kadang dewasa ini, kadang-kadang seorang anak yang merasa dirinya sudah merasa pintar, sudah merasa banyak belajar, sudah tinggi titelnya, sudah banyak melakukan ilmiah dan lain sebagainya. Akan tetapi seorang anak tersebut enggan ia untuk diberikan nasihat oleh kedua orang tuanya. Maka inilah hal yang fundamental, hal yang mendasar bagi peradaban umat manusia dewasa ini. Maka untuk itulah kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, sebagai agent of change bagi peradaban umat manusia, kita harus mampu memperbaiki peradaban umat manusia ini. Salah satunya adalah hubungan kita kepada orang tua. Kalau kita ingin sukses baik di dunia maupun di akhirat ini, maka tentu kita harus meminta ridho dari kedua orang tua kita. Orang tua adalah bagian daripada simbol kebaikan yang harus kita hormati, kita berbakti kepadanya. Maka tentunya jika ada seorang anak tidak mau berbakti, tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, baik yang enggan mendoakannya maupun yang masih hidup, yang tidak mau menolong perekonomiannya, maka niscaya seseorang anak tersebut akan disulitkan rezekinya dan diputuskan kesehatannya. Begitulah kata hadis Nabi. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada anak yatim dan kemudian orang miskin. Artinya adalah dalam kehidupan ini kita dituntut untuk senantiasa menjaga hubungan kepada manusia, hubungan muamalah kepada manusia, hubungan kepada Allah baik harus kita laksanakan. Akan tetapi jangan sampai hubungan kita sesama manusia juga merasakan atau melakukan dikotomi terhadap persoalan-persoalan muamalah. Artinya adalah di dalam Al-Quran banyak Allah memberikan penegasan untuk senantiasa menjaga hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Hubungan kepada Allah harus kita jaga melalui berbagai kegiatan-kegiatan zikir. Senantiasa ungkapan mulut kita ini senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian melakukan berbagai kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh, baik itu berinfak, berzakat, bersedekah, membantu sesama, meringankan sesama. Maka inilah sebenarnya kewajiban ataupun kegiatan hal yang paling fundamental bagi kehidupan umat manusia dalam dewasa ini. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula, kalau kita ingin memberikan makan kepada anak yatim dan miskin, di sini tidak melihat apakah kondisi kita lagi lapang, apakah sulit. Sebab di dalam Al-Quran, bagaimanapun keadaan yang kita rasakan, kita dianjurkan untuk tetap berbuat amalan kebaikan, memberikan makan kepada anak yatim. Sebab dalam Al-Quran juga Allah sudah menegaskan yang melindungi, kita melindungi dan kemudian memberikan makan kepada anak yatim, orang miskin. Itu adalah bahagian daripada kewajiban umat muslim yang lainnya. Umat muslim ini seperti tubuh manusia, ketika satu merasakan sakit, maka tubuh yang lain juga ikut merasakan sakit. Juga di dalam hadis dijelaskan bahwa umat Islam ini seperti bangunan yang satu dengan yang lainnya saling mengokohkan, saling menguatkan. Hubungan antar sesama manusia harus kita bina dengan baik. Hubungan sesama manusia harus kita senantiasa menjaga dengan baik. Jangan sampai ada terjadinya pertikaian, konflik dan lain sebagainya, perpecahan yang ada di mana-mana, sehingga tidak menimbulkan keberkahan bagi peradaban umat manusia hari ini dan di masa yang akan datang. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi
pesan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 36, yakni yang pertama tadi adalah bahwa kita dianjurkan agar jangan sampai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik tidak hanya menyembah selain Allah, akan tetapi ketika kita juga mengharapkan pujian-pujian dari manusia, ketika kita bekerja dengan alasan manusia, pimpinan, atasan, maka ini juga termasuk dalam predikat sebagai syirik asghar atau syirik yang kecil. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwasanya birrul walidain, kewajiban kita sebagai anak untuk berbaik kepada orang tua, yakni adalah kebaikan atau perilaku perbuatan yang mutlak yang harus kita kerjakan. Di dalam Al-Quran disebutkan birrul walidain. Banyak di dalam Al-Quran kalimat-kalimat baik, berbuat baik kepada siapapun. Ada kalimat thayyibah yang artinya baik, ada kalimat ahsan yang artinya baik. Akan tetapi dalam ilmu tafsir disebutkan kalimat albirri ini adalah sebuah perilaku perbuatan kebaikan yang kita lakukan di atas rata-rata, kebaikan yang di atas kebiasaan yang kita berikan kepada orang lain. Maka begitu jugalah kalau kita ingin berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, kebaikannya tidak hanya sekedarnya saja, akan tetapi kebaikan yang kita lakukan harus di atas rata-rata. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini juga yang terakhir adalah Allah memerintahkan kita untuk menjaga hubungan baik dengan kerabat, sesama kita, sesama umat manusia, sesama orang Islam, sesama orang beriman, seakidah, seukhuwah harus senantiasa terjalin dengan baik. Jangan sampai ada kecurigaan-kecurigaan, jangan sampai ada sikut kanan sikut kiri, jangan sampai ada perbedaan-perbedaan yang hingga menimbulkan konflik, sebab yang demikian itu bisa bermuara kepada ketidakberkahan yang akan kita dapatkan. Maka untuk itulah sebuah golongan, sebuah kaum apabila beribadah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi ini. Maka inilah pesan Allah di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 36. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan khutbah kita yang singkat ini, yang pertama adalah mari kita jaga nikmat sehat hari ini yang Allah berikan. Selagi diri ini masih sehat jasmani dan rohani, harus kita manfaatkan untuk kebaikan, baik kebaikan kepada kemaslahatan umat maupun hubungan kepada Allah dan kemudian hubungan kepada sesama manusia. Harus kita jaga antara hubungan kepada Allah dan kepada manusia. Sebab kalau misalnya ada seorang hamba yang hubungannya kepada Allah saja baik, akan tetapi hubungannya kepada sesama manusia tidak baik, ini belum masuk dalam kategori kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan kemudian pula ketika kita berbaik kepada sesama, berbuat baik, bermuamalah kepada sesama manusia, juga jangan sampai meninggalkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kepada Allah dan kepada manusia harus berjalan dengan seiring waktu yang lebih baik. Sebab kehidupan ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqin afala yaqilun. Sengaja aku tambah usiamu, aku panjangkan usiamu agar kamu untuk selalu berpikir. Itu artinya bahwa kenikmatan sehat yang kita rasakan hari ini jangan kita anggap biasa-biasa saja. Memang sengaja Allah tambahkan usia kita hari ini agar kita mau melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Jangan sampai kita berharap kepada manusia, yang timbul hanyalah kekecewaan yang besar. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau kita tidak meminta kepada Allah, maka Allah marah. Kalau kita meminta kepada manusia, maka manusianya yang marah. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus untuk khatib pribadi.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardhal ma'al arba'il khulafa'ur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha yazkurukum wa li dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.